Jangan kada ingat, dengar akan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Pandiran Baisukan hadir dengan obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas orang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar akan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Baisukan dan sanak Pro 4 dimanapun berada. Kita bertemu pulang di kesempatan pagi hari ini di edisi Jumat 22 Mei 2026 di Pandiran Baisukan. Ya, kami selalu berharap kabar pihak seberatan dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga dalam hal ini seperti adanya kami yang ada di studio ya. Pagi ini saya Rinda Rianti bersama narasumber kita yang sudah ada di studio. Kita langsung menyapa saja. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Basrian MPhilI, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Elma Rahmawati, mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya, mungkin lebih dekat lagi ke mic-nya. Iya, kabar baik ya? Iya, Alhamdulillah. Ya, kita pagi hari ini akan bicara tentang memahami makna upacara selamatan dalam budaya orang Banjar. Nah, memang Banjar ini banyak banget tradisi-tradisinya. Salah satu ini salamatan malah. Salamatan, karena kehidupan kita ini fase dari hamil, melahirkan, itu apalagi Pak, banyak lah sampai perkawinan lah, pernikahan, sampai kematian tuh ada salamatannya. Banyak salamatan. Iya. Nah, ini sudah lekat dalam keseharian kita. Tapi mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, kenapa kita mengambil topik ini? Nah, iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tema kita pada hari ini memahami makna upacara selamatan dalam budaya orang Banjar ya. Sebagaimana kita saksikan dan kita ketahui bahwa memang masyarakat Banjar ini adalah masyarakat yang boleh dikatakan sebagai masyarakat religius. Karena itu dalam aktivitas keseharian itu biasanya banyak dikaitkan dengan hal-hal yang bernilai agama ya. Tapi selain daripada itu juga tentu banyak pula terkait dengan tradisi dan kearifan lokal atau budaya. Salah satunya dari wujud kebudayaan yang kita lihat di masyarakat itu yang sangat menonjol itu adalah upacara salamatan atau bahasa kita itu bersalamatan ya. Dan ini saya kira Mbak Irma dan mungkin Mbak Rinda sering hadir ya. Sering hadir dalam upacara selamatan baik yang diadakan di masyarakat atau bahkan juga yang diadakan di kantor-kantor dalam peresmian acara tertentu ya. Nah, tentu kita ingin memahami sebenarnya
apa yang dimaksud dengan upacara selamatan itu ya. Apakah upacara selamatan itu hanya berupa kumpul-kumpul saja atau makan-makan saja? Tapi yang jelas itu yang kita Itu yang iyanya. iya, nang iyanya itu ya. Karena kalau ada makanannya kan ada selamatan. iya, kan. ada selamatan. Karena ada dalam bahasa Banjar Tambah darahnya. iya. Dalam bahasa Banjar cuma itu kambing selamat, ayam selamat ya. Nah, itu pertanda kada ada hidangannya. Mbak itu nama yang ada kan selamat pelanggarannya. Iya. Pas lengkap semuanya. Nah, jadi kita ingin mengetahui apa makna dari selamatan itu ya, atau dasar filosofinya itu apa. Nah, kalau kita lihat dari segi bahasa ya, etimologi istilahnya ya, selamatan itu bahasa Banjar itu berasal dari kata selamat. Jadi bagi masyarakat Banjar upacara ini bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, makan-makan dan bertemu ya, berkisah-kisahan, tapi silaturahmi ya. Karena lama tidak ketemu biasanya cipika-cipiki dan sebagainya itu ya. Tapi selain daripada itu yang sangat penting itu adalah bahwa dalam upacara selamatan ini sebenarnya di situ ada bentuk permohonan kepada Allah. Ya, supaya apa? Supaya kegiatan kita, hajat kita dan sebagainya itu diberikan keselamatan, perlindungan, keberkahan dalam hidup ini ya. Nah, itu tujuannya ya. Dan selamatan di kampung itu macam-macam. Ya, banyak bentuknya ya. Apalagi kalau di kampung kami itu hari raya, malam hari raya itu biasanya rebutan itu. Jadi dari satu rumah habis selamatan lagi ke sebelah rumah, kemudian seterusnya itu. Bahasa orang Banjar itu kada kaparutan. Iya. Nah, tentu semua itu ada yang mendasarinya, tujuannya kenapa rebutan. Jadi dari malam hari raya sampai paginya, siangnya itu selamatan itu selalu ada ya. Nah, ini ternyata ada hal yang berkaitan dengan dari satu sisi adalah ajaran agama, tapi dari sisi lain juga adalah sebagai kearifan lokal ya. Kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan, bahasa ilmiah itu di situ ada namanya simbiosis religi budaya ya. Maksudnya adalah bahwa di situ ada interaksi timbal balik saling mempengaruhi antara budaya dengan agama ya. Jadi dari satu sisi agama itu memberi nilai atau spirit, semangat. Agama memberikan pondasi nilai-nilai etika, teologis dan pandangan dunia yang menjadi pedoman hidup. Nah, sementara budaya memberi bentuk atau manifestasi. Budaya menyediakan wadah, bahasa, tradisi, medium lokal agar nilai-nilai agama tersebut dapat dipraktikkan secara nyata dan mudah diterima di masyarakat. Nah, inilah sebabnya maka budaya kita di masyarakat itu, terutama dalam upacara berselamatan itu, apapun bentuknya ya, misalnya tradisi-tradisi di masyarakat itu upacara-upacara yang biasa itu seperti mandi hamil misalnya ya, kemudian 7 bulanan ya, kemudian ada lagi ba'arwah apa segala macam itu. Pada intinya di situ ada unsur ingin selamat ya, untuk selamat, harapan untuk selamat ya, karena memang tujuan kita itu selamat dunia, selamat akhirat. Apalagi doanya khusus, doa selamat ya. Iya. Ada doa yang singkat itu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Pembukanya langsung keluar ya. Itu ya, jadi di situ adanya keterkaitan budaya kita ini. Antara budaya dan agama ya Pak ya. Jadi budaya ini sebagai wadah ya. Wadah ya. Jadi agama itu sebagai penyemangat. Jadi orang Banjar itu tidak mau segala perbuatan sia-sia ya. Jadi selalu ada nilai agama ya. Selalu ada nilai agama ya. Mungkin Mbak Irma rancak hadiran ya upacara selamatan ya. Kadang-kadang anom ini rancak datang kalian anak kos lah. Menjadi menjadi incaran itu. Menyelajur silaturahmi lah, lawan makanan ya. Makanan ya. Nah, kita ke Elma lah. Nah, Elma kalau melihat tradisi salamatan ini dari generasi sekarang ini kayak apa pandangan Elma? Menurut ulur mungkin lebih dekat ke mic-nya ya.
Menurut ulun bagus aja karena itu termasuk budaya kita sebagai orang Banjar, sebagai kita itu bahwa upacara selamatan itu dari bukti kita bahwa kita orang Banjar, kita mempunyai tradisi. Bagi ulun bagus-bagus aja karena itu supaya mendoakan orang-orang kita yang tersayang. Jadi kita ulun bangga ada budaya Banjar seperti upacara selamatan ini. Jadi kalau dilihat di zaman sekarang ini masih relevan lah kira-kira. Menurut ulun masih relevan aja dengan kita pada masa ini. Nah kalau Irma sendiri setiap ada selamatan tadi selalu datang lah biar Bapak tanya. Selagi di Sarawani urang ulun datang aja. Tapi Kalau ada ada di Sarwani, menyarawin. tapi ada juga yang menyuuk malah. Iya. Ada kebiasaan gitu kalau di dunia ya datang. Itu kayak Bapak boleh lah Pak. Yang menyarawin itu ya. Oke. Itu secara agama tuh ya kalau kada di Sarawani jangan datang ya. Kalau kada di Sarawani jangan datang. Iya, Ya. jangan cari kesempatan Yang tuh lah. susah. Malah kalau ada yang agak ada sedikit ya. Jadi kalau misalnya undangan itu biasanya kan ya suami istri. Iya. Nah sekarang kita membawa anak. Nah berarti kan Masuk nggak ada? lebihan ini. Jadi kalau menurut bahasa agama itu kita harus minta rela kepada iya. yang sahibul baitnya itu karena berlebihan. Iya, apalagi anak ke-10 dibawa berat. Nah, itu berita. Lain halnya kalau misalnya undangan sekeluarga. Nah, itu umum beda. itu. Jadi ya, kita tuh harus lebih teliti pala Iya. ketika diundang Iya, orang. diundang Karena orang. mungkin orang apalagi pengantinan lah. Iya. Ada hitungannya orang lah, pala. Betul, itu. Jangan sampai karena kesian undang tuan rumah akhirnya kurang makanannya. Bangkrut gitu. Karena gara-gara kita membawa pasukan. Iya, undangannya berdua aja suami istri ternyata seperundutan datangnya. Berundutan. Nah, itu jadi bahasa undangan tuh memang kita harus melihat juga itu. Iya. Jadi kada setiap undangan tuh harus seberataan hadir. Bahkan di kampung tuh ada besarawan lajar, seberataan. Nah, iya. tapi besarawan lah lalakiannya aja jar. Nah, berarti bebidannya atau empat. Ada keterangannya atau Ada di keterangannya. belakang? Jadi hati-hatilah. Karena timbul kada nang kita makan kada berkah gitu. Kada berkah malah. itu. Nah, Iya istilah bahasa Banjar menyarawin tadi. Jadi menyarawin itu sebenarnya tidak diundang sebenarnya. Tidak diundang ya. jangan menjadi satu kebiasaan tuh Pak. Ya, tidak baik gitu. Ampun ada orang yang terbiasa nah itu kayak tuh Pak. Nah itu kalau terbiasa ini memang harus diingatkan itu. Memang harus ada misalnya dalam pengajian majelis ta'lim itu hal-hal seperti itu harus disampaikan juga itu. Karena itu kan walaupun itu berselamatan, tapi berselamatan tuh undangan itu ada ketentuannya itu. Iya. Nah beda kalau bahasanya sekeluarga atau nang besaruan seberataan itu kan masalah itu. Tapi kalau suami istri atau nang besaruan lalakiannya aja, atau misalnya di kampung tuh ada pengumuman hendak ringkaskan besaruan jamaah maghrib. Nah jamaah langgar. Jadi berarti orang ada di langgar aja. yang ada di langgar aja kalau yang di rumah misalnya kada termasuk itu. Iya. Nah kayak ini kalau misalnya tuh kita berkawan ini sama-sama diundang. Ketika kita hendak menakoni sekalinya yang bawa seperundutan tadi. Boleh lah Pak kita menagur ya kan. Nah itu sopan kira kita tuh Pak itu Pak. kalau ulang pribadi biasanya ada kawan, nah inilah kadeda amanah orang begawil aja. Nah, artinya maksudnya perorangan aja. Nah, itu. Kadawani membawa orang lain gitu. Jadi jangan membawaan Jangan gitu membawaan. lah. Tiba-tiba umpet kan jam selamatan. Nah, Sabar. itu menyalahi amanah sebenarnya. Iya. Jadi ini harus kita perhatikan lah. hati-hati. Jadi satu perhatian gasan kita karena amanah jadi pian Ya, amanah. kalau kita aja nanti udah ya kita aja datang aja. jangan membawa orang lain kasihan Kalaupun- tuan rumah itu lah kalau- siapa tahu dia terbatas kalau malah Iya, menyediakan itu makanannya itu masalahnya itu. Kalau orang terbatas itu kita ya risikonya akibat kita itu sebenarnya. iya Akibat kita. Supan kan orang? iya bujur Pak. Supan. Kada bakal cukupan itu. Jadi jangan pernah mesti membawaan ke kawanan Iya. lah ketika diundang di sebuah selamatan karena ini akhirnya itu kada amanah gitu lah. Mana jadinya? Ya. Oke. Nah ini boleh jadi Pak selamatan ini kan menjadi satu tradisi kita dari dulu sampai sekarang nih. Iya. Berarti itu bisa dikatakan adalah warisan Pak dari leluhur kita. Warisan. Oh. Warisan. Kalau pian lihat perkembangannya kayak Pak dulu acara selamatan lawan yang di zaman di era sekarang nih.
Ini Ada perubahan lah. tergantung itu upacaranya apa ya. Iya. Kalau misalnya upacara orang naik haji misalnya ya, Iya. umrah, itu kan pada dasarnya undangan selamatan mau berangkat ibadah haji, ibadah umrah. Itu biasanya kan di situ tuh ada sholat hajat, kemudian doa-doa dan sebagainya. Tapi kalau dalam upacara selamatan tradisi, nah misalnya upacara tradisi menyanggar misalnya ya, nah itu kental dengan budaya, kental dengan kepercayaan dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya itu pasti ada doa juga. Iya. Nah, doa itu tidak lain adalah memohon keselamatan supaya masyarakat ini tenang, tentram, tidak ada sial apa segala macam. Walaupun ya dalam rangkaian acara itu kan ada yang unsur-unsur islaminya, ada unsur-unsur budayanya, nah itu Iya. terlepas dari itu, tapi tujuan akhirnya itu adalah untuk memohon keselamatan. Iya. Nah, dalam bahasa agama tradisi atau budaya sepanjang itu tidak mengandung hal-hal yang berbau syirik, kemudian tidak bertentangan dengan syariat, dan tujuan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dibenarkan. Iya. Nah, tapi kalau ada penyimpangan tidak sesuai dengan syariat, nah itu lain lagi ya. Nah. Lain lagi. Itu mungkin dulu Pak ya. Dulu, Kalau ya. orang sekarang tuh kan sudah lebih apa namanya? Sudah ada pergeseran-pergeseran iya. ya, karena banyak informasi-informasi daripada ulama dan sebagainya. Iya. Bahkan dulu kita lihat misalnya tapung tawar ya. Iya, Nah, tapung bertapung tawar, tawar. itu selalu ada itu. Kalau di zaman dulu tapung tawar itu biasanya darah. Oh, tapi Pak ini kan udah di Wah, tidak lagi itu. Jadi upacara apa namanya, kalau kita lihat, kita baca informasi upacara menyanggar misalnya, kalau dulu memang harus darah itu. Iya. Darah apa tuh Pak? Binatang lah. Bisa darah ayam, darah kambing atau darah kerbau, sapi itu. iya. Jadi sekarang tuh kan diganti. Jangan diganti darah pula. Nah, tapi apa namanya, warisan misalnya alat-alat tapung tawar itu sama dengan dulu sama Iya, ya. cuman isinya beda lah Isinya. Pak. Jadi kalau sekarang tuh kan dengan minyak buburih, minyak likat buburih dan harum-haruman itu Iya, yang nah, kasih minyak wangi, ada juga Iya. dibuat kembang-kembang ya, gitu malah. kembang ya. Itu memang semuanya itu ada makna dan ada simbol ya. Mungkin Simbol. bisa diceritakan Pak, makna simbolnya nih Pak. Nah, ini, jadi kita lanjut dulu ya. Iya. Nah, nilai-nilai utama dalam selamatan dulu. Iya. Ya, paling tidak ada 3 pilar utama yang terkandung dalam selamatan itu ya. Yang pertama adalah nilai teologis atau ketuhanan. Ini kan berkaitan dengan keyakinan ya. Iya. Dari selamatan itu misalnya ada doa. Biasanya sebelum doa itu ada pembacaan surah Yasin atau tahlilan dan sebagainya itu ya. Dan ini sebagai indikasi menegaskan bahwa sumber keselamatan itu adalah Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, nilai sosial, solidaritas. Dalam selamatan itu biasanya kita kan mengundang orang, nah tetangga, kerabat. Ini sebagai bentuk penguatan silaturahmi dan semangat gotong royong. Iya, soalnya pun sorangan gak ada selamatan. Kada apa? Makan sorang. Malah kalau kita besaran orang kada datang tuh kan sedih kita. Sedih. Kita sudah menyiapkan orang kada datang. Orang kada datang. Makanya ketika diundang orang kita datang. Datang, itu. Jadi pun kita selamatan orang akan datang juga itu lah Pak. Itu biasanya kalau di masyarakat orang mengingat-ingat ya dulu. kita berselamatan, datang nggak si A ini? Nah, bila kada datang Bisa kada datang juga orang. Datang juga orang. Nah, itu jadi nilai sosialnya di situ ya. Nilai sosialnya. Kemudian ada nilai moral ya. Sedekah. Iya. Nah, jadi menyajikan makanan kepada tamu itu dianggap sebagai ibadah dalam Islam ya. Dan memang seyogianya ketika upacara apa segala macam tuh menyajikan makanan itu kan adalah hal yang seharusnya dilakukan ya, karena itu dalam bentuk sedekah. Jadi pandangan masyarakat sedekah itu adalah sebagai salah satu usaha untuk menolak bala. Iya. Ya, karena itu orang dengan bersedekah itu insya Allah terhindar dari nasib sial dan sebagainya. Ya. Iya. Apapun itu sebenarnya sedekah didahulukan lah. DP-nya jadi orang pala. DP-nya dulu anak usaha, sedekah dulu lagi. Iya. Jadi ada beberapa nilai tadi lah. Teologis, sosial, dan moral moral tadi, ya, sedekah. Itu sebabnya mengapa orang selalu berselamatan. Jadi berselamatan ini kan kadang-kadang ketika meraih kesuksesan selamat.
bola rumahnya Bola rumahnya harus selamatan. Dapat Karena- anak, iya, dapat selamatan anak juga. selamatan. Iya. Jadi orang wisuda selamatan. Baik, ini ada telepon pinanya Pak Lah, kita Iya, terima iya. dulu. Iya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Abah Sofian. Iya, Ya, silakan Abah Sofian. ini Pak. Ini rancak sama namanya keselamatan contohnya berselamatan untuk mendapatkan baik, bilanya sehat dan keselamatan ya. Selamatan apa? Bilanya sehat dari sembuh dari penyakit itu. Oh ya, sembuh dari penyakit, selamatan, nggih. Nah, cuman yang rancak pulang pada kasihnya dalam keluarga itu ada saya bubur habang, bubur putih, Iya. lawan baju pincak. Apa? Mulai hari ini sampai ini tuh permutasinya akhirnya ada maknanya itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bubur habang, bubur putih Jasidin Oh, tadi. bubur habang, bubur putih ya. Ya, apa tuh Pak? Mungkin bisa Nah, tadi- langsung tanggapi saya. Ya kalau sakit ya, kalau sembuh nanti berselamatan gitu ya. Kayak benazar tuh lah. Najar tuh, jadi najar. Najar itu kalau dalam pandangan Islam tuh wajib itu, Nggih, harus dipenuhi. harus dipenuhi itu. Jadi sampai kapanpun kalau ingat tuh harus dipenuhi ya, wajib ya hukumnya. Iya. Kemudian terkait dengan bubur habang, bubur putih itu sudah masuk dalam kearifan lokal itu ya. Iya. Nah, karena itu ada apa namanya itu ada unsur kepercayaan sebenarnya di situ ya. Jadi bubur habang, bubur putih itu biasanya sajian kepada orang sebelah. Nah, Sebelah mana Pak? Oh, kanan ke kiri? orang halus biasanya ya ada kaitannya Iya. itu. Bubur habang, bubur putih. Iya, biasanya ada orang tuh kada tertinggal gitu Pak. Enggak, Iya. itu karena itu ada kaitannya dengan kearifan lokal ya. Iya. Jadi itu sebenarnya makanan seperti itu merupakan sajian kepada tamu makhluk halus atau makhluk gaib ya. Biar orang asal jangan dibuang aja, tetap kita makan gitu. Kita makan seorang. Jadi kalau makhluk halus itu dia bukan makan aneh tapi apa namanya aromanya. Aromanya yang dimakan ya. Tapi maukah kita kalau itu bekas Indah Bang Pak. Tapi tergantung niatnya, mungkin lah jangan diniatakan kesan orang sebelah. Iya, kalau niat untuk dimakan bersama, Nggih. nah itu kan sepanjang itu tidak ada unsur syirik tadi ya. Iya, nggih. Nah itu dibolehkan itu. Kalau hanya sekedar melengkapi dari makanan yang ada, misalnya tidak ada niat ini memberi makhluk halus, nah itu tidak punya masalah sebenarnya Iya. ya. Yang tanya simbol kepercayaan saja itu Iya. ya. Dan memang di masyarakat itu selalu ada itu ya. Karena itu sebagai bukti warisan, kepercayaan warisan Iya, ya. Cuma bahayanya ya jangan sampai ada niat yang syirik tadi ya. Iya, kai Iya, datu datu. ini. Nah, itu. Kesan pian. Jangan itulah, Jangan- pokoknya jangan ada boleh yang tapi jangan diniatakan Jangan kesan orang diniatkan. sebelah. Jadi- Tetap kita konsumsi sendiri aja lah. Kalau kita Atau konsumsi sama-sama kayak itu. sama-sama ya. Jadi itu kelengkapan ya. Karena memang itu dalam budaya orang Banjar itu semua rempah-rempah, semua alat-alat itu ada menjadi simbol itu. Iya. Simbol ya. Nah, ini kita masuk kepada materi simbolnya. Iya. Karena ada yang sudah menggatuk nih. Ya, ada menggatok sudah. Mbak Sofia. Ya, simbolisme dalam sajian makanan ya, dalam masyarakat dalam selamatan Banjar, makanan bukan sekedar hidangan, tapi memiliki makna simbolis. Iya. Misalnya nasi samin ya. Iya. Nasi samin itu nasi kebuli ya. Oh. Nah, ini sering muncul dalam acara besar, misalnya upacara pengantinan itu kadang-kadang Iya. ada ya. Oh, kawannya kambing. Kambing biasanya atau ayam ke apakah. Nah, melambangkan pengaruh budaya Timur Tengah yang kuat dalam Islam Banjar. Iya. Jadi sebagai lambang ya, oh bahwa ini makanan Timur Tengah. Nah, jadi sebagai apa kita tuh kalau menyajikan yang menu seperti itu kan rasa ada kebanggaan ya. Iya. Kebanggaan. Jadi sebenarnya makanan itu adalah makanan Timur Tengah ya. Tapi sekarang kalau di daerah kita ini kan kalau kita hendak makan makanan Timur Tengah itu kan rumah makan Ada. ya, di Nggih, mana-mana ada itu. Tinggal pilih aja lagi. Tinggal duitnya Pak Ai. Duitnya memilih gampang duitnya. Karena duitnya orang kamu milih-milih Jangan juga. ketawa. Ini. Kemudian kue tradisional ada 41 macam. Nah, ini ya. Pada ritual tertentu seperti pengantin, jumlah 41 itu melambangkan kelengkapan dan doa agar terhindar dari berbagai gangguan gaib. Iya. Jadi
di masyarakat kita itu kadang-kadang tuh kan selalu ada lakatan ya. Inggih, Nah, lakatan. wadah lakatan. Itu sebenarnya simbol, tapi maksudnya itu adalah ada tannya itu supaya selamatan. Iya. Nah, ya, supaya selamatan. Kemudian ada lagi wadah apam. Jadi katanya wadah apam itu adalah supaya kita tuh tenang ya. Tenang ya. Tenang dalam hidup, dalam bermasyarakat dan sebagainya. Iya, ada selalu filosofinya malah. Ya, ada filosofinya ya. Kemudian ada bubur Asyura. Nah, khusus pada bulan Muharram ya, melambangkan rasa syukur dan semangat berbagi di hari bersejarah. Jadi bubur Asyura. Nah, itu juga sebagai lambang. Jadi banyak lagi makanan-makanan lain yang misalnya ada kue cucur, kue apa lagi itu ya? Cucur tuh supaya lancar, luncur. Nah, meluncur. luncur ya. Jadi supaya Iya. acara atau apa segala macam itu Lancar. ya, kada ada hambatan apa segala macam ya. Iya. Nah, ini makanan-makanan seperti ini kalau Ilma sering nggak menemukan di masyarakat? Sering Bapak. Sering ya? Apalagi lakatan. Ya, lakatan. Apa yang paling disuka dari makanan-makanan yang disajikan tuh? Ulun paling suka lakatannya. Ini lakatan. Dan lakatannya juga warnanya beda-beda lah. Ada lakatan kuning, adalah yang putih biasa tuh. Itu ada lakatan hirangnya. Inggih, tapi sering di masyarakat daerah Ulun tuh yang putih. Jarang yang lain-lain tuh. Iya. Pian daerah mana? Ulun hulu sungai. Oh, di Hulu Sungai. Mun acara berselamatan ini rame juga lah. Inggih rame. Kadang yang tua-tua aja karena yang kayak pian-pian ini datangan juga. Datang juga selagi Kalau diundang. Iya. Ya Bapak tadi mungkin diundang jangan datang. Tapi kekanakan tuh biasanya kada tahu aja mau horong bahasa Banjar. Gitu seru bujur. Diundang nggak ada, kayaknya datangan orang. Malah kekanakan yang banyak lah. Iya. Inggih, mau empati kawan jar. Hanya menahu benar kalau ada orang bicara itu. Nah, umpat ya kada diundang ya tetap datang lah. Tapi ya kita memaklumi itulah Pak lah. Iya. Oke. Kita orang dewasa itu harus paham ya. Oke. Nah, kalau di kampung sendiri biasanya ada kegiatan selamatan lebih banyak tuh keselamatan dalam hal apa? Di Wadapian, di Hulu Sungai. Ulun ada haulan biasanya habis itu ada acara mandi 7 bulanan. Terus ada mandi apa itu sebelum berselamatan Mandi pengantin. Inggih. Ke Lambu Hanyar jar. Oh, ada lah. Inggih ada juga. Selamatan ke Lambu Hanyar. Itu yang habis nikah atau sebelum? Itu sebelum sudah membeli barang-barang seperti kasur, lemari, baru selamatan. Oh, tapi belum lah. Mungkin apa? Iya, belum belum menikah. Mungkin apa persiapan gasan menikah. atau persiapan jujuran mungkin lah. Inggih. Iyalah. Oh, jadi ada juga selamatannya itulah. Inggih, ada. Ulun aja mendengar nih. Selamatan ke Lambu Hanyar kah? Inggih. Oh, Iya, aduh. betul. Memang ada daerah-daerah tertentu Inggih. itu yang Ada masih lah, kental dengan inggih. budaya orang Bahari. Jadi itu dilaksanakan apa 7 hari 7 malam kah? Ada. Kadang. Iya, ini undangannya kalau yang di acara itu tuh apakah orang tetua aja atau mungkin sepantaran yang hendak kawin itu kah? Kekawanannya tuh kayak apa? Semuanya. Semuanya. Hawa, orang tua yang sepantaran atau yang anak-anaknya diundang juga. Aduh, rame banget mau di kampung ini persahabatan Pak lah. Rame. Inggih, rame banget. Sajiannya apa? Lengkap kah yang kayak di Sambal Takalon Bapak tadi? Atau ada syarat-syarat tertentu atau kada biasa aja gitu? Ulun lihat-lihat itu yang paling rancak itu lekatan sama kikicak kata orang tuh nah. Kikicak. Oh, kekicak. Kekicak tuh yang hijau tuh kah warnanya? Yang warna coklat, Oh, coklat. Nah, salah ulun. yang bulat-bulat itu nah. Oh iyalah. Oh iya, jadi wadah itu kada tertinggalan lah. Utamanya lekatan tadi lah. Inggih. Kalau di daerah Hulu Sungai. Inggih. Kalau makanan biasa aja lah. Inggih biasa aja, terserah yang punya acara mau apa. Ya mungkin kalau di daerah kita ini malah di Banjar biasanya sudah selamatan makan ya sudah. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu tuh ada juga karena kita sudah makan sudah benar-benar bulikannya kan dibawahi pulang itu. Memberakat. Memberakat. istilahnya. Memberakat. Ada lah Pak di wadah kita nih Pak. Lah itu. Eh, Jadi double bawaannya. iya. Biasanya kalau Iya. kalau persiapan itu banyak, kelebihan itu biasanya dikasih-kasih. Tapi kalau terbatas itu biasanya orang tertentu saja, palingan untuk orang baca doa biasanya. Iya. Nah, disangui bulik. Oh, lawan duit-duitnya tuh. Memberakat. Iya iya.
Jadi kalau karena memang niatnya itu tadi sedekah lah Pak, Sedekah, ya, sedekah. dalam tiga pilar yang Pian sampaikan tadi dalam hal moralnya ini sedekah. Nah ini kalau misalnya kita juga kartapi berduit misalnya, tapi tetap ada keselamatan. Nah itu kadang-kadang apa yang kita sajikan tuh yang sangat sederhana itu. Tapi ada juga orang kadang-kadang memamai gitu, diundang keselamatan sekali makanannya itu jajan. Nah itu kayak apa tuh Pak? Ya sebenarnya itu tergantung ya, tergantung yang sahibul hajat ya. Iya. Kalau memang dananya tidak ada, ya lakukanlah sesederhana mungkin. Iya. Mungkin kalau anak palingan memanggil tukang baca doa palingan. Nah berdua-tiga misalnya. Iya. Asal hajat itu terlaksana. Iya. Ada doa di sana ya, doa ya, keselamatannya. keselamatan. Itu yang terpenting Jojar Pian tadi lah. Iya. Jadi itu tergantung kepada kemampuan ya, Iya. kemampuan masing-masing. Iya, baik. Mungkin kita jeda dulu sesaat. Setelah ini nanti kita akan sambung lagi pembicaraan kita dan persilakan juga bagi Anda dan sanak perempat yang ingin bergabung nanti ya. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan.
Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Jangan kada ingat, dengar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Ya, terima kasih Dang Sanak Pro 4 masih bersama kami di kesempatan Pandiran Baisukan hari ini. Ulun Rinda masih bersama dua narasumber kita, Bapak Dr. Andes Haji Basrian MPhilI, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari, dan ada Elma Rahmawati, mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama. Kita juga masih bicara tentang bagaimana memahami makna upacara selamatan dalam budaya orang Banjar yang memang selamatan ini lekat di kehidupan kita ya. Dan sudah banyak banget kita pandirakan tadi. Adakah juga di antara pian yang lain yang ingin bergabung selain Abah Supian tadi? Boleh di 0511 32 52 602 atau di WhatsApp 0895 34050959 atau juga melalui live chat kita di YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Nah, ulun hendak ke Pak Basrian lagi nih. Pak, kalau tadi juga pian ulun betakun ketika selamatan dulu lawan Wahini tuh ada pergeseran lah. Tadi kan tentang apa, orang sekarang tuh mungkin bisa lebih memilah ya antara agama dan yang agak-agak mirip-mirip kesirik tadi lah malah. Nah itu. Nah kalau di zaman era sekarang juga orang tuh kan ada yang juga yang pengen sat Pak. Nah jadi orang kan hendak ribet ya orang mah. Nah itu kayak apa Pak? Ambil ringkas. Nah ambil ringkas-ringkasnya aja jalan. Memang ada pergeseran ya ketika melakukan upacara selamatan ini, tergantung kepada kemampuan ya. Jadi kalau yang sifatnya sederhana itu yang penting mengundang orang banyak, baca doa selamat selesai sudah. Nah, tapi ada yang harus lengkap, misalnya wadainya, sesajennya itu ada. Biasanya tidak ketinggalan tuh nasi ketan lekatan ya. Lekatan tadi. Lekatan, karena lekatan itu ada simbol supaya selamatan. Iya. Nah, selamat. Lekat ya orang Pak. Lekat ya. Kemudian ada wadai apam misalnya ya. Wadai apam itu supaya tenang, ruhul rahayu ya. Kemudian wadai cucur lah apa namanya itu. Nah, cucur luncur lancar. Yeah. Nah, itu ya. Nah, ini itu simbol-simbol ya. Jadi memang dalam budaya Banjar itu upacara-upacara selalu ada simbol-simbol ya. Simbol-simbol itu dan itu sebagai ada maknanya. Misalnya dalam upacara tasmihan itu kan ada tapung tawar ya. Nah, tapung tawar itu ada minyak likat buburih ya, harum-haruman ya. Kemudian ada garam, ada santan kelapa kelapa parut ya. Ada gula abangnya. Bahkan ada madu itu ya. Nah, itu simbol ya. Kalau dalam Islam itu sebenarnya untuk orang acara tasmiyah itu kan biasanya yang manis-manis. Nah, tapi di masyarakat justru bukan hanya yang manis, tapi ada garam, ada kelapa santan. Nah, itu ada makna ya. Ada makna kalau yang manis itu katanya supaya anak nih nanti ngomongnya yang manis-manis, yang bagus-bagus ya. Jangan menyakiti orang lidahnya. Kalau yang
yang apa namanya garam. Nah, garam itu nanti kalau dewasa dia ngomong itu diperhatikan orang. Iya. Masin pandirinya Iya. ya. Nah, itu Oke. ya. Kemudian kalau kelapa santan itu supaya apa yang diomongkan itu berbobot. Iya. Nah, Santan jadi, ya orang. santannya. Jadi simbol-simbol itu yang Iya. yang dimaknai di dalam masyarakat Banjar itu ya. Jadi kalau secara Islami itu sebenarnya tidak itu yang dimaksud oleh Iya. Rasul ya. Iya. Tapi itu kan sebagai sebuah Tradisi. Islam itu namanya tafaul namanya Iya. ya. Semangat. Iya. Mudah-mudahan kayak itu kaina. Iya. Nah, itu ya. Makanya kadang dirabutakan orang juga itu. Ya, Obat juga memakai. Kayak apalagi nang orang betamat pengantin tuh kan. Iya. Nah, direbutakan orang. Supaya Seduit-duitnya orang dihambur Iya, dirabutakan. Iya, itu. Orang anak ambil apuahnya lah juga lah. Iya, bener. Jadi memang makna simbol-simbol ini lekat ya dalam tradisi masyarakat Iya. rakyat Banjar nang bersalamatan. Jadi itu apa namanya istilah itu harapan, Iya. optimisme. Iya. Dalam bahasa agama itu namanya tafaul ya. Oh, tafaul. Mudahan naikin kayak itu aja. Iya. Nah, itu artinya. Harapannya. Harunya. Iya. Harapannya pasti nang baik-baik kan Nang depan nang baik-baik, baik iya. lah malah. Iya. Iya, iya. Nah, itu. Nah, itu kan kadang-kadang kita tuh mengundang khususan nang pembaca doanya Iya. itu malah. Karena yang membaca doa ini kan itu orang yang apa diharapkan yang orang kabul doa gitu. Iya, makbul. Makbul doa. Jadi Iya. ada sembarangan. Iya. Baik, ke ini siapa? Elma. Nah, Elma, ini kan kita patut untuk melestarikan budaya-budaya kita, utamanya yang selamatan memang lekat di masyarakat kita nih. Buat kaum muda nih kayak apa caranya untuk bisa melestarikan ini? Ya, tetap melakukan upacara tersebut supaya tidak hilang di masyarakat kita. Jangan merasa malu dengan upacara kita tuh. Tetap dilakukan aja meskipun menurut kita tuh kayak tidak sesuai dengan ajaran Islam tuh. Nah, kadada kayak di tasmiyah tadi di tempat ulun itu ada memakai dupa. Nah, itu ulun bingung. Kenapa harus pakai dupa dan Iya, ditusuk di beras itu? Kenapa? Kan itu diajar Islam tuh kadada. Oke. Bagaimana itu, Pak? Iya, itu terkait dengan kepercayaan ya. Jadi dupa itu kan bau harum. Oke. Nah, bau harum memangnya beda antara dupa dengan kemenyan. Nah, kalau Iya. yang dalam masyarakat biasanya dupa. Jadi dupa itu harum-harum mengundang malaikat. Iya. Nah, tapi kalau yang satu apa tadi? Kemenyan. Kemenyan itu mengandung makhluk sebelah. Makhluk halus yang Tergantung yang dibakar apa iya, apa lagi. yang dibakar itu. Jadi beda antara kemenyan dengan dupa ya. Iya. Jadi lebih baik pilih dupa aja. Dupa itu masyarakat. Jangan kemenyan lah. Jangan Karena kemenyan. timbul datang orang-orang sebelah. Orang sebelah gini. Dan orang-orang sebelah datang tuh bukan memakanannya, aroma makanan kita tuh yang dianunya ya. Iya. Karena mereka merasa berhak juga diundang melalui aroma itu. Iya. Datang mereka. Iya. Apalagi nang mau makan kado bismillah. Oh, bismillah ya. Dulunya makannya dari kita. makan. Iya. Nah, ini mungkin juga sekarang kan generasi Milenial. milenial atau Gen Z Gen ada Z, juga. iya. Itu kan lebih akrab ke media sosial lah. Nah, ini bagaimana caranya untuk bisa memperkenalkan tradisi budaya selamatan ini ke banyak orang, bahkan mungkin sampai ke belahan dunia nih tradisi budaya kita selamatan nih. Mungkin gak ada lah di negara lain. Ini kadada. Ada di kayak apa nih? Mungkin menampilkan yang bagus-bagus aja, jangan yang terlalu menyalahi ajaran Islam. Karena kalau kita terlalu menyalahi ajaran Islam bisa orang mempertanyakan kenapa sih ada upacara ini kan tidak ada sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kita tuh menampilkan hanya yang bagus-bagusnya aja supaya orang tahu, perkenalkan sedikit-sedikit. Jangan terlalu dalam memperkenalkannya itu. Tapi tetap kita harus memperkenalkan. Iya, memperkenalkan kepada banyak orang ya tentang budaya selamatan ini, Pak lah. Jadi kalau yang orang-orang tua dulu dalam berselamatan ini tetap pengarahnya ada pakemnya lah, Pak. Bagaimana? Pakemnya ada lah kalau kita berselamatan nih. Pakem lah. Ketentuannya seperti apa? Kan ada, Pak lah. Sebenarnya ya kalau menurut tradisi orang dulu itu memang banyak hal yang harus diikuti, tapi generasi sekarang itu kan yang mudahnya saja. Iya, yang penting- sat-sat ya, ya, jadilah. yang Iya. penting esensinya ya. Iya. Pelaksanaannya itu mengenai yang
ada yang rinci-rincinya itu terkadang terabaikan ya. Iya. Oke. Yang penting upacara itu dilaksanakan. Iya, mungkin kesimpulan Pak, kada terasa waktu kita tinggal sedikit lagi dari apa yang sudah kita mandirakan di Jadi kalau hari ini. relevansi di era modern ini ya, meskipun zaman modern ini berubah, tradisi selamatan tetap eksis karena fungsinya yang fleksibel ya. Jadi masyarakat Banjar, selamatan adalah cara untuk menjaga identitas sebagai orang Banjar yang religius, kemudian menyeimbangkan kehidupan material dengan spiritual, terus menjaga harmonisasi dengan lingkungan sekitar melalui distribusi makanan ya. Kesimpulan akhir, memahami selamatan dalam budaya Banjar berarti memahami cara hidup masyarakatnya yang menempatkan rasa syukur dan kebersamaan di atas segalanya. Ia adalah jembatan antara manusia dengan Tuhan lewat doa dan manusia dengan sesamanya lewat hidangan. Ya, saya kira itu kesimpulan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Basrian MPhil, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora Winatasari, dan Elma Rahmawati, mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama yang sudah hadir di acara kita hari ini, Panderan Baisukan ya. Dan yang jelas di tengah perkembangan zaman, tradisi selamatan ini tetap relevan selama ada nilai-nilai baik ya Pak ya di dalamnya, dan kita terus bisa memahaminya dan terus diwariskan kepada generasi muda kita. Budaya kita tetap hidup apabila masyarakat mau menjaga, mau memahami dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang baik-baik tadi ya Pak ya. Ya, yang baik-baik selama tidak ada unsur syiriknya. Iya. Ya. Dan memang itu, budaya kita selamatan khususnya itu masih baik dilaksanakan. Iya, yang tadi yang jelas ada doa-doa di sana dan selalu mohon keselamatan ya dalam setiap kepada Allah ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada unsur syiriknya, tidak ada bertentangan dengan syariat, maka masih diperkenankan. Iya. Mudah-mudahan kita selamatan juga lah. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya pagi ini dan juga Anda dan Sanak Perompat yang sudah bersama kami di Perompat Suara Budaya Banjar. Akhirnya Ulun Rindari Anti undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.